Perkenalkan, nama saya Binaya Abed Widyadana dengan NIM 23K10042. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudulkan segmentasi pelanggan kampanye pemasaran menggunakan gaming clustering, yang dimana ini berbasis dari proyek UTS saya. Presentasi ini dilakukan untuk penilaian UAS mata kuliah data mining. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dataset yang saya gunakan. Dataset ini saya menggunakan dataset marketing campaign dataset yang saya ambil atau saya gunakan dari Kaggle. Dataset ini memiliki 2240 data pelanggan dengan 29 variabel. Dan terdapat data demografi pelanggan serta data perilaku pembelian pelanggan. Untuk latar belakang, dalam konteks pemasaran modern, perusahaan dihadapkan dengan peningkatan volume data pelanggan yang sangat signifikan. Data ini dihasilkan dari aktivitas transaksi harian, program loyalitas, hingga kampanye pemasaran. Tantangan yang muncul bukan pada ketersediaan data, melainkan pada kemampuan perusahaan untuk mengolah data tersebut menjadi informasi strategis. Tanpa analisis sistematis, data hanya menjadi arsip pasif. Maka dari itu diperlukan pendekatan data mining untuk mengekstraksi pola tersembunyi, salah satunya melalui segmentasi pelanggan berbasis data. Masuk ke rumusan masalah. Permasalahan utama yang diangkat dalam proyek ini adalah keberagaman sifat pelanggan. Pelanggan memiliki latar belakang demografis, tingkat pendapatan, serta pola belanja yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif jika perusahaan menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode analisis yang mampu mengelompokkan pelanggan. Untuk tujuan proyek ini melakukan segmentasi pelanggan secara objektif menggunakan metode data mining. Proyek ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang terbentuk dari data aktual, memahami karakteristik tiap segmen pelanggan, serta menyediakan dasar logis yang dapat digunakan perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran. Masuk ke slide metode. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan data mining dengan teknik unsupervised learning dengan menggunakan algoritma K-mean clustering. K-mean sendiri dipilih karena mampu mengelompokkan data numerik dalam jumlah besar secara efisien. K-mean ini bekerja dengan meminimalkan jarak antar data dalam satu klaster dan memaksimalkan jarak antar klaster, sehingga setiap klasternya mempresentasikan kelompok pelanggan dengan karakteristik yang relatif serupa. Untuk alur prosesnya sendiri dimulai dari proses import data. Lalu selanjutnya dilakukan data cleaning untuk menghilangkan nilai kosong yang berpotensi mengganggu analisis data. Setelah itu dilakukan seleksi fitur atau fitur selection untuk memastikan hanya variabel relevan yang digunakan. Data kemudian dinormalisasi agar berada di bawah skala dan sebanding. Tahap berikutnya adalah penentuan jumlah klaster menggunakan Elbow method yang dilanjutkan dengan proses K-mean clustering serta evaluasi dan visualisasi hasil. Masuk ke slide data pre-processing. Tahap ini dirasa tahap atau langkah yang cukup krusial dalam proyek ini. Nilai kosong atau missing values dihapus untuk menjaga konsisten dan kualitas data. Kita di sini juga membentuk variabel age serta variabel total spend, yang dimana variabel total spend sendiri adalah variabel yang merupakan agregasi atau penggabungan pengeluaran pelanggan pada kategori produk-produk yang ada di dalam dataset. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan perilaku belanja pelanggan tanpa menghilangkan informasi yang cukup penting. Masuk ke normalisasi data. Normalisasi data sendiri dilakukan karena di sini terdapat variabel yang memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Dilakukanlah normalisasi dengan menggunakan fungsi scale, sehingga setiap variabel memiliki nilai yang rata. Normalisasi ini juga penting dalam algoritma K-means karena perhitungan jarak sangat sensitif terhadap perbedaan skala. Dalam normalisasi ini, setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pembentukan klaster.
Selanjutnya masuk ke jumlah klaster. Penentuan jumlah klaster yang optimal dilakukan dengan menggunakan metode elbow method dengan menganalisis perubahan nilai-nilai WCSS atau within cluster sum of squares terhadap jumlah klaster. Terlihat bahwa di grafik elbow di pojok kiri terdapat penurunan yang signifikan hingga K sama dengan 3 atau K sama dengan 3 yang kemudian melandai setelahnya. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 3 klaster merupakan jumlah yang optimal karena memberikan keseimbangan antara kualitas pengelompokan dan kesederhanaan model. Selanjutnya ada hasil clustering. Hasil K-mean clustering dengan K3 menunjukkan bahwa setelah proses data cleaning terdapat 2.216 data pelanggan yang dianalisis. Distribusi anggota cluster di sini tidak seimbang yang mencerminkan kondisi alami data. Setiap cluster di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari sisi pendapatan, usia, maupun data pengeluaran, sehingga menunjukkan keberhasilan algoritma yang dalam menangkap pola segmentasi. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi kualitas clustering dilakukan dengan menggunakan silhouette score. Silhouette score sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan data dalam satu cluster dibandingkan dengan cluster yang lain. Nilai rata-rata silhouette score ini didapatkan sebesar 0,319 yang menunjukkan bahwa kualitas cluster berada pada kategori sedang. Maka dari itu, di sini terdapat tumbang tindih antar cluster. Akan tetapi, cluster yang terbentuk tetap memiliki makna yang dapat diintegrasikan secara analitis. Masuk ke interpretasi cluster. Interpretasi hasil clustering menunjukkan bahwa ada tiga segmentasi pelanggan yang berbeda. Cluster pertama sendiri adalah cluster pendapatan rendah dengan pengeluaran rendah. Lalu yang kedua ada pendapatan menengah dengan pengeluaran sedang. Lalu yang ketiga ada pendapatan tinggi dengan pengeluaran tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variabel income dan total pay yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan cluster. Masuk ke slide manfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan segmentasi data pelanggan ini atau melakukan proyek ini dapat menentukan target pemasaran yang lebih tepat sasaran, dapat mengoptimalisasi strategi promosi yang berdasarkan segmen pelanggan, mengefisiensi biaya dan sumber daya pemasaran perusahaan, serta pengambilan keputusan bisnis berbasis data pelanggan yang realistis. Masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa metode K-mean clustering efektif digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan pada dataset marketing campaign ini. 3 klaster pelanggan berhasil diidentifikasi dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan. Meskipun nilai siluetnya berada di kategori sedang atau cukup dengan nilai sebesar 0,319, hasil clustering tetap relevan dan memberikan insight yang berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis di bidang pemasaran. Kurang lebih seperti itu presentasi project ini dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.